Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Charles. Saya dari Universitas Universal. Hari ini saya akan membahas mengenai analisa laporan keuangan S Hardware tahun 2017 sampai tahun 2018. S Hardware adalah perusahaan retail, perabotan rumah tangga, dan perkakas asal Amerika Serikat. Perusahaan yang berbasis koperasi dan menjadi peritailan toko perkakas terbesar di dunia, yang didirikan pada tahun 1924 sebagai S-Store. Dan perusahaan ini berubah nama menjadi S Hardware pada tahun 1931. Hari ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan yang berbasis rasio-rasio. Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio atau CR, yang rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini pada tahun 2017 hasilnya adalah sebesar 7,02 dan pada tahun 2018 sebesar 6,49. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,49. Selanjutnya ada quick ratio, yang rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, di sini pada tahun 2017 hasilnya adalah sebesar 3,16 dan pada tahun 2018 sebesar 2,50. Kita bisa lihat di sini pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,50. Dan selanjutnya ada current ratio, yang rumusnya adalah kas dikurang dengan setara kas dibagi utang lancar. Di sini pada tahun 2017 hasilnya sebesar 0,83 dan pada tahun 2018 sebesar 1,27. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2018 mengalami penaikan sebesar 1,27. Selanjutnya ada solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utang-utangnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada DTA atau Debt to Total Asset Ratio, yang rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aktiva. Di sini pada tahun 2017 hasilnya sebesar 0,21 dan pada tahun 2018 sebesar 0,20. Di sini pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,20. Selanjutnya ada DE atau Debt to Equity Ratio, yang rumusnya adalah total utang dibagi dengan total equity. Nah, di sini pada tahun 2017 setelah dihitung sebesar 0,26 dan pada tahun 2018 hasilnya sebesar 0,26.
Di sini pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,26 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 0,25. Selanjutnya ada TIE yang rumusnya EBIT dibagi dengan bunga. Pada 2017 di dalam laporannya tidak ada bunga, sehingga pada 2017 tidak ada TIE-nya atau tidak terdeteksi. Dan tahun 2018 hal ini juga sama, pada tahun 2018 bunganya tidak ada, jadi tidak terdeteksi. Selanjutnya ada FCC. Rumusnya adalah EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Pada tahun 2017 biaya sewanya tidak ada dan juga bunganya tidak ada. Jadi untuk FCC tahun 2017 tidak terdeteksi dan tahun 2018 juga tidak terdeteksi. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan dari modal yang digunakan. Di sini yang pertama adalah gross profit margin, yang rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, di sini pada tahun 2017 hasilnya sebesar 0,48 dan pada tahun 2018 hasilnya adalah 0,48 juga. Jadi untuk gross profit margin di tahun 2017 maupun 2018 hasilnya sama. Dan pada selanjutnya ada net profit margin, yang rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Di sini pada tahun 2017 hasilnya sebesar 0,131 dan pada tahun 2018 hasilnya sebesar 0,134. Nah, di sini pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,134. Selanjutnya ada ROI atau ROA, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aktiva. Di sini tahun 2017 hasilnya sebesar 0,17 dan pada tahun 2018 0,18. Di sini menunjukkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,18. Selanjutnya ada ROE, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Pada tahun 2017 hasilnya sebesar 0,22 dan pada tahun 2018 hasilnya sebesar 0,23. Di sini untuk ROE-nya pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas adalah sejauh mana efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Yang pertama ada ATO atau Asset Turnover, yang rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2017 hasilnya adalah 1,3
dan pada tahun 2018 hasilnya adalah 1,4. Nah, di sini untuk ATO-nya pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,4. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada laporan keuangan S Hardware tahun 2018 mengalami penurunan penjualan dari tahun 2017, namun tidak terlalu banyak. S Hardware harus menurunkan biaya beban agar tidak di tahun berikutnya mendapatkan keuntungan atau laba. Oke, sekian dari presentasi saya untuk materi laporan keuangan S Hardware. Terima kasih.